Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Trihandoyo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Selasa 13 Desember 2022 di kelas 9B SMP Negeri 1 Jatinegara. Selamat menyaksikan. LPTK tempat saya berkuliah adalah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. KD dan IPK Teks Cerita Pendek kelas 9. Pertama, kegiatan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik ya, sehat semua, nggak ada yang sakit. Dan kemudian ini silahkan kalau kalian sudah siap, nah silahkan sekarang kalian cek dulu sekitar kalian ada sampahnya atau tidak. Terus kemudian bajunya dirapikan dulu. Tuh jangan pakai itu jangan pakai topi Nah iya kan ganteng. Silakan cek dulu, masukkan bajunya. Taruh Faiz ya. Nah kita udah siap, kita kondisikan kelas dulu. Nah kemudian kalau sudah silakan ketua kelas Auzi siapkan berdoa. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9B. Yang tidak masuk, yang tidak kelihatan siapa hari ini? Alifa ya tadi ya. Humam sakit katanya. Humam sakit, Alifa, Ade ya. Sofi kemana? Ada yang sakit. Alifa, Ade, Sofi. Ya, kemudian sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali materi tentang ada laporan percobaan, kemudian ada pidato persuasif. Nah, kemudian ini ada materi cerpen. Nah, materi cerpen walaupun kalian sudah pernah dengar sebelumnya, Pak cerpen terus sih Pak. Nah, iya, kita pembelajaran cerpen itu luas sekali cakupannya ya. Tidak hanya tentang bacaan tapi juga tentang kalian proses berpikir kreatifnya seperti apa gitu ya. Itu adalah sebuah cerpen kompleks sekali. Nah, cerpen kelas 9 terutama. Kalau saat kelas 7 dulu kalian ada pembelajaran cerita fantasi. Nah, cerita fantasi. Nah, di kelas 9 ini adalah cerita pendek. Kemudian adapun ininya kompetensi dasar, indikator dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kompetensi dasarnya pada pertemuan kali ini ada dua. Pertama, indikatornya. Nah, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dan kemudian indikatornya kalian nanti harapannya kalian itu bisa menyebutkan unsur pembangun teks cerita pendek. Terus kemudian ada menyimpulkan unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca dan atau didengar. Kemudian menganalisis unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek. Itu indikator pada pertemuan hari ini. Kemudian materi pertama yaitu adalah teks cerpen. Nah, di sini ada unsur pembangun dan cerpen itu tidak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari. Pak, buat apa sih Pak mempelajari cerpen seperti ini Pak? Nah, kita lihat dalam sebuah cerpen, cerita karangan kan, kita
mungkin bisa mengambil pembelajaran. Misalnya ya, ada seorang yang sangat kikir, itu dari kejadian asli misalnya, tapi dibuat seakan-akan itu cerpen. Nah kemudian dari seorang yang pelit itu tidak saring, dia sombong, dia tidak suka membantu, dia di lingkungan yang sangat tidak disukai oleh orang lain misalnya gitu, dan membuat cerpen. Nah tujuannya dia dari sebuah cerpen itu, kalian bertujuan untuk jadi orang tuh jangan kayak gitu loh gitu. Saat melakukan pelit, sombong, kalian tidak akan atau malah akan dijauhi oleh tetangga-tetangga kalian yang tadinya saat dia sakit misalnya. Kalau dia sehat bisa sombong, tapi kalau sakit siapa yang mau bantuin? Ya gitu ya. Kalian membuat sebuah cerpen yang seperti itu. Boleh Pak? Ya boleh. Tapi syaratnya saat kalian membuat sebuah cerpen berdasarkan kejadian asli, ingat tokohnya namanya diganti, daerahnya diganti. Kedua, kegiatan inti. Kita mulai dulu pembelajaran pertama tentang unsur pembangun cerpen. Nah, namanya juga unsur pembangun. Untuk membuat sebuah cerpen, saya analogikan cerpen itu adalah sebuah bangunan, yang mana bangunan itu pasti akan membutuhkan bahan-bahan. Kalau kita membuat bangunan itu butuh semen, butuh batu, butuh pasir, butuh air, butuh apa lagi? Kayu mungkin dalam sebuah bangunan. Itu unsur membangun dalam membuat sebuah gedung kayak gitu ada. Nah, dalam sebuah cerpen itu juga ada unsur pembangunnya, ada bahan-bahannya. Pertama, ada tema. Kedua adalah latar. Nah, ketiga ada penokohan, ada sudut pandang, ada alur, ada amanat. Nah itu bahan-bahan yang digunakan dalam membuat sebuah cerpen yang ada di dalam sebuah cerpen. Itu namanya unsur intrinsik. Itu adalah namanya unsur intrinsik, unsur pembangunnya dari dalam. Apa saja sih di dalam sebuah cerpen itu? Ada temanya pasti, ada latarnya, ada penokohannya. Sama seperti gedung, sama seperti tembok. Dalam sebuah tembok pasti ada yang namanya pasirnya, ada bataknya, ada semennya, ada airnya. Jadilah sebuah tembok. Dalam sebuah cerpen kayak gitu. Nah, itu intrinsik dari dalam. Terus kalau ekstrinsik apa? Ekstrinsik itu dari luarnya, yang membangun dari luar. Contohnya seperti apa? Misalnya kayak gini ya, saya ambil analogi lagi tentang gedung. Iqza itu adalah anak yang kuliah di Jerman. Taris kuliah di Jepang. Mereka arsitek sama-sama. Tapi saat membuat gedung dengan bahan yang sama, hasilnya akan berbeda. Mungkin Iqza akan membuat sebuah gedung, wah saya akan membuat sebuah rumah yang bergaya Jerman Eropa gitu. Taris, wah saya akan membuat sebuah rumah yang bergaya Jepang. Karena mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti itu. Bahannya sama, ada batunya, ada airnya, ada semennya, ada kayunya, sama bahannya kayak gitu-gitu tok. Tetapi nanti hasil airnya berbeda. Itu analogi mudahnya ekstrinsik dan intrinsik. Terus kalau cerpen gimana Pak? Cerpen pun sama. Dalam sebuah cerpen pasti ada temanya, ada ininya, ada latarnya, ada penokohannya, pasti ada itunya. Yang membedakan di mana? Itu dari sudut pandang penciptanya. Penciptanya misalnya dari pesantren, ya akan membuat sebuah novel, akan membuat sebuah cerita yang nggak jauh-jauh dari keagamaan, religi, gitu loh. Sama seperti saya, misalnya saya seorang guru membuat sebuah cerpen, ya saya tidak jauh-jauh cerpennya dari pengajaran, dari anak murid, dari kehidupan sehari-hari, pendidikan terutama dunia pendidikan. Akan seperti itu. Misalnya ada seorang dokter menulis sebuah cerpen, ya tidak jauh-jauh lah dia dari sebuah dari bidang kesehatan, misalnya kesehatan mulut lah, kesehatan badan lah, apa saja lah, dari situlah. Nah itu yang namanya unsur ekstrinsik. Bahannya sama dalam sebuah cerpen sama, ya mungkin bahannya tema, latar, alur, penokohan, sudut pandang, ada itunya sebuah cerpennya. Tapi nanti bentuknya akan berbeda. Orang yang religi akan membuat cerpen yang bentuknya religi, orang yang kesehatan mungkin akan yang membuat di bidang kesehatan temanya,
orang yang hukum mungkin akan membuat sebuah cerpen yang bertemakan politik, mungkin akan seperti itu. Itu yang dinamakan unsur ekstrinsik, ya, unsur dari luar, ya, faktor penulisnya. Kalau intrinsik itu ada di dalam cerpennya itu sendiri. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah unsur intrinsik. Nah, ya, unsur intrinsik yang pertama adalah sebentar. Nah, yang pertama adalah tema. Tema adalah makna yang terkandung dalam sebuah cerita, gagasan atau ide pikiran tentang cerita. Ingat, tema itu saat kalian membaca sebuah cerpen pasti ada temanya, entah temanya pendidikan, kesehatan, misalnya cinta tanah air, itu tema. Dan ingat, saya masih sering menemukan tema itu sama dengan judul. Kayak waktu beberapa 1 tahun yang lalu, saya ingat saya menjadi juri puisi, menulis puisi, kalau nggak salah siapa yang juaranya ya, kelas 9 dulu. Firda juara berapa ya, Fir sama Fir? 2 ya? Nah, juara 2. Tema itu bukan berarti judul. Bukan berarti judul. Misalnya saya kan tema patriotisme, bukan berarti judulnya patriotisme, bukan. Nah, judulnya terserah. Misalnya pahlawanku, silahkan. Misalnya judulnya merah darahku, putih tulangku, ya silahkan. Tapi kan temanya adalah patriotisme. Bukan berarti silahkan membuat cerpen temanya cinta dengan kasih sayang dengan ibu misalnya. Kalian tidak usah membuat judulnya kasih sayang dengan ibu. Enggak kayak gitu. Enggak usah seperti itu saat membuat judul, ya. Tema itu adalah keseluruhan. Kalian itu membahas tentang apa sih? Membuat sebuah mind mapping. Nanti kalian bisa saling berdiskusi dengan temannya. Sekarang silakan kalian baca buku paketnya halaman 72 yang judulnya Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Ya. Iya 79, sorry. Ini saya beri LKPD-nya. Oke. Formatnya sudah ada di sini, silakan dikerjakan. Ya, formatnya sudah ada di sini, silakan dikerjakan. Oke. Ya. Nanti kalian silakan, ini kan ada dua perintah. Perintah pertama menentukan unsur intrinsik cerpen Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Nanti kalian silakan cari unsur intrinsiknya, temanya apa, kutipan teksnya yang apa, yang menguatkan bahwa temanya itu. Kemudian latar terbagi menjadi 3, latar apa saja, dan latar apa saja. Silakan ditulis selengkap mungkin, ya. Kemudian penokohannya, siapa saja tokohnya, misalnya tokoh A, tokoh B, tokoh C, silakan. Bentuk mind map, ya. Dari kolom ini bentuk mind mapping, boleh bentuknya seperti ini ya, nggak harus kayak gini. Tidak harus seperti ini, boleh seperti ini. Nanti misalnya apa mind mapnya? Sederhana saja, tidak usah yang kompleks, ya. Buat mind mapnya apa saja, ya. Bisa dipahami? Nah, sekarang silahkan bahas, baca dulu teks tersebut, kemudian mulai analisis teks cerpen berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Nanti setelah dianalisis, dibuat bentuk menjadi sebuah mind mapping di sebaliknya. Dan jangan lupa diberi nama anggota kelompok siapa saja, ada 4, ada 5. Kemudian kelasnya, hari tanggal, hari ini, hari Selasa 13 Desember. Pak, saya nanti pakai itu dulu, boleh Pak? Pakai pensil dulu? Ya silahkan, ya nggak apa-apa.
Saya beri waktu kurang lebih 15 menit. Silakan dikerjakan. Boleh, kalian kan bawa HP, boleh nanti sambil cari informasi, boleh lihat HP, boleh searching, boleh, ya. Sambil cari informasi, bawa HP, boleh searching, ya, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Only searching, ya. Tulis selengkapnya boleh, semampu kalian, ya. Semakin lengkap ininya, semakin nanti penilaiannya lebih mudah, lebih gampang, ya. Pohon pengetahuan dan anak rajin dan pohon pengetahuan. Tokohnya ada si Mogu, ada pohonnya. Kemudian ada tokoh raja. Silakan tulis selengkap-lengkapnya. Saya beri waktu kurang lebih 15 menit. Untuk bentuk mind mapping tidak harus diwarnai hari ini harus berwarna, tidak. Bentuk saja dulu, ya. Ya. Widih, jadi nih. Oke. Aku ketemu. Ini udah berusaha dia nih. Ya. Nanti untuk mind mapping nggak harus hari ini selesai, nggak apa-apa. Ya, yang pasti bikin dirinya dulu. Yang pentingnya dulu, ya. Udah kan? Sip, pindah. Bella. Iya. Kutipan teksnya maksudnya Satu aja. Satu kalimat atau berapa kalimat? 2 kalimat. Kenapa? bukti kan bahwa tokoh itu ada di cerpen. Kan penokohan itu, tokoh itu misalnya si watak ya kan? Wataknya misalnya si Monda licik. Alah kan jadi kelihatan. Monda licik. Bukti Monda licik di mana? Perkataan yang mana? Kan penokohan itu, ya. Penokohan itu nama lainnya. Oh iya, penokohan itu nama lainnya perwatakan ya. Misalnya tokohnya namanya si Monda. Monda itu tokohnya apa? Sifatnya apa? Wataknya seperti apa? Bukti bahwa wataknya dia seperti itu apa? Misalnya wataknya baik atau misalnya wataknya itu ramah. Bukti kalau dia ramah itu apa gitu. Silakan. Ya. Apa? Nggak muat di mana? Nggak muat. Emang banyak banget ya? Segimana coba? Kamu segini? Ya, ini. Oh, cukup. Cukup. Kutipannya tidak usah panjang-panjang, ya. Kutipannya bisa kalimat awalnya saja, terus kemudian 2 kalimat awal lah. Kemudian titik-titik gitu. Ya.
kutipannya itu hanya kutipan yang meyakinkan bahwa bukti itu ada di mana, bukti wataknya jahat itu seperti apa, seperti itu. Tidak usah panjang-panjang, tidak usah tulis satu paragraf, nanti kalian penuh semua di situ. Jangan tulis satu paragraf. Sudah selesai? Tinggal dipindah di kertas. Ya. Saya pengen dengar dong hasil itu kalian, hasil temuan kalian. Sebentar. Saya pengen dengar nanti hasil temuan kalian. Waktunya masih ada 10 menit, kurang lebih 10 menit. Masih ada waktu 10 menit. Sudah ya? Sudah siap? Belum? Di catatan kalian sudah selesai? Ya sudah. Saya ingin mendengar hasil temuan kalian sementara ini dulu ya. Saya ingin mendengar hasil temuan kalian sementara ya. Saya ingin mendengar dulu. Ya. Sudah? Ini ada nama kelompok. Nanti saat berhenti di kelompok berapa, kalian siap ya, temukan, paparkan apa yang kalian temukan, ya. Paparkan apa yang kalian temukan. Siap? Kelompok berapa nih? Kita putar. Kelompok 2, tepuk tangan. Kelompok 2, silakan. Dua kelompok dia lagi. Siapa aja berdiri? Bacakan saja apa yang kalian temukan. Yang keras, biar teman-teman pada kedengeran. Silakan. Ozi lagi. Ozan. Ezi. Ya. Kamu sih berdiri Ozi biar kelihatan ke gang. Nah, iya. Iya tuh sama itunya nggak apa-apa tuh, bawa tuh catatannya ya. Ozi dari kelompok 2 yang keras ya sih. Apa yang kamu temukan? Tema ilmu pengetahuan. Ya. Kutipan teks dikisahkan Mogu sebagai tokoh utama memiliki rasa akan haus tentang ilmu pengetahuan dan digunakan untuk tujuan kebaikan bersama. Ya. Latar tempat di hutan di kerajaan. Ya. Latar suasana seru menegangkan. Ya. Latar waktu malam hari. Ya. Penokohan Mogu berarti bersih, bijaksana, haus ilmu pengetahuan. Iya benar. Tule. Iya, nggak apa-apa. Baru ketemu itu, silakan berikutnya sudut pandangnya. Sudut pandang orang pertama, kutipan cerpen. Yakin orang pertama? Ya. Ya udah terus. Kemudian Alur maju ya, diawali dengan perkenalan ya. Terus gunakanlah apa itu? Gunakanlah ilmu untuk kebaikan untuk masyarakat banyak seperti yang dilakukan Mogu. Jangan mencari ilmu hanya untuk membuktikan diri yang terbaik, merendahkan orang lain, serta jangan mudah iri dengki terhadap kelebihan orang lain seperti tokoh monde. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kemudian saya ingin mendengar lagi dari kelompok berikutnya. Ini kelompok 2 hapus. Yang ini terakhir. Ya. Kelompok berapa ini?
Saya nggak milih loh ya. Kelompok 6, silakan. Yang keras bacanya, kelompok 6. Saya pengen dengar. Dengarkan. Untuk tema ini menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Ya. Karena di dalam cerpen tersebut menceritakan seorang anak yang rajin belajar, gemar membaca dan ia rindu akan pengetahuan. Iya, betul. Untuk latarnya, latar waktu yaitu malam hari, Ya. latar tempat hutan, desa dan ibu kota, Betul. latar suasana terkejut, ketakutan, kegirangan dan marah. Marah. Untuk kutipan teksnya yang latar waktu hari sudah gelap, Iya. latar tempat di hutan, suatu hari ia tersesat di hutan. Di desa, Mogu pun mengembara ke desa-desa. Ya. Di ibu kota, Mogu tiba di ibu kota. Ya. Untuk latar suasana terkejut terdapat pada kutipan teks alangkah terkejutnya ia. Ya. Yang kedua ketakutan, yaitu pada kutipan teks aku Mogu pencari kayu bakar, aku tersesat, aku terpaksa bermalam di sini. Ya. Jawab Mogu takut-takut. Ya. Yang ketiga kegirangan, mendengar hal itu Mogu sangat girang. Dan yang Ya. keempat marah, jawaban pohon itu membuat Monda marah. Mantap, ya, benar. Terus? Untuk Ya, setelah ketemunya kamu tadi kamu namanya apa aja dulu? penokohan Ya, yaitu tokohnya apa saja? Mogu, Kamu gimana? baik, pintar dan Baik. rajin belajar. Yang kedua yaitu Tule selaku pohon pengetahuan. Ya. Dia baik karena sering membantu dan berbagi ilmu kepada Mogu. Ya, betul. Yang ketiga Raja, wataknya bijaksana. Ya. Dan yang keempat Monda wataknya jahat karena Ya. ia iri terhadap Mogu yang selalu diperhatikan oleh Raja. Yang keempat yaitu sudut pandang. Di sini penulis menceritakan dengan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ya, gitu. Karena di kutipan teks terdapat kata ganti orang ketiga yaitu ia. Suatu hari ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap, akhirnya Mogu Ya, menuturkan benar. untuk bermalam di hutan. Ya, betul. Untuk alurnya yaitu Alurnya? alur maju, Ya, betul. karena dalam kutipan teks terdapat hari-hari berlalu dengan cepat. Mogu tumbuh menjadi pemuda Ya, yang betul. tampan, pengetahuannya amat luas. Iya, peraturan ya. Untuk amanatnya, untuk mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Gunakanlah ilmu pengetahuan untuk kebaikan dan carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan mencari ilmu hanya untuk membuktikan diri yang terbaik lalu merendahkan orang Iya, lain. jangan sampai. Serta jangan mudah iri dengki terhadap kelebihan orang lain. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 6. Sekarang saya akan mengadakan sebuah kuis. Kuis berhadiah. Berhadiahnya apa? Saya sudah menyediakan banyak sekali coklat di sini, ya. Ya. Maka dari itu kalian mengerjakan kuisnya dengan serius, ya. Kemudian sekarang kalian sudah presentasi, kalian sudah mengemukakan pendapat. Sekarang silakan kalian setiap kelompok mengeluarkan 2 handphone. Handphonenya dikeluarkan, pakai datanya diaktifkan, buka Google Chrome, ya, buka web browsernya kalian, ya. Silakan. Sekarang kalian buka Google Chrome, ketik alamatnya joinmyquiz.com, ya. Kemudian passwordnya 099809. Ingat, format namanya adalah nama kalian dan teman kalian kelompok berapa. Tadi Taris, Zahra, kelompok 1 kayak gitu, ya. Misalnya Wildan, Revan, Doni kelompok 3 gitu. Nah, ini udah kelihatan nih, udah terlihat. Umi Firda, K1, K6, Nabila Kaisa. Nah, betul. Yuk masuk yuk. Masuk room. 5, 4, 3, 2, 1. Nih, siapa nih? Peringkat pertama.
Ayo, ayo. Oh, ini Nilam, betul. Nilam peringkat pertama. Oh, betul juga, disusul Putri Kevin. Kemudian disusul Faiz. Ayo. Ayo, jangan fokus ke sini, fokus ke depan saja. Oh ya, Keza Nanda, silakan. Ayo, ayo. Disusul Bella Airin. Bagus topik. Umi salah. Aduh. Restu Deva salah. Oke, disusul Zahra Tarif, betul. Ayo, ayo. Disusul Wahyu Naya. Ayo, klasemennya terlihat. Silakan fokus saja dengan soal kalian. Saya menyebutkan. Ayo, perolehan sementara baru tertinggi 1. Wah, ini 2 siapa nih? Keza Nanda. Waduh, ayo terus. Dibus terus, dibus. Keza Nanda memimpin. Ayo, ayo. Disusul Bagus topik. Widih. Ayo, ayo, ayo. Bella Airin, betul. Iya. Kemudian next. Iya. Wah, Nilam sudah salah nih. Oke. Keza, Bagus, Bella memimpin. Putri Kevin memimpin lagi. Ayo, silakan. Ayo. Faiz, widih. Faiz dan Kikin memimpin. Juara 1 sementara ini. Wah, Keza menggunakan ini nih, menggunakan spesial. Ayo, silakan fokus sama HP-nya. Fokus dengan HP. Oke, Putri Kevin. Widih, hebat ya. Ngebus dia. Oke, terus Putri Kevin memimpin masih. Ayo. Silakan. Ayo, silakan. Sementara ini masih Putri Kevin yang memimpin. Yuk, nggak ada yang mau ngebus ini. Putri Kevin masih memimpin. Masih Putri Kevin. Kedua Faiz. Wah, Keza memimpin. Waduh, Keza nih. Bener ngebus ini Keza. Ayo. Keza, Nanda. Silakan. Keza Nanda. Umi Firda ya menempel terus. Keza, Putri, Umi, Wahyu, Faiz. Ini siapa nih yang buntas, siapa nih yang terakhir nih? Oyan masih 0. Ina masih 0. Aduh, ini gimana ini? Waduh, ini balapan ini. Umi Firda ngebut dia. Wow, oke. Sip. Ngebut dia. Umi Firda. Ditempel Nanda, Keza Nanda. Wah, sekarang dilengserkan oleh Putri Kevin. Ngebut lagi Umi dan Firda. Oke. Terus Umi dan Firda memimpin.
Disusul Putri Kevin dan Keza Nanda. Ayo, jangan mau kalah. Tinggal pilih ABC kok. Hanya tinggal memilih ABC. Ini Oyan nggak ada taringnya ini Oyan. Oyan Oyi. Masih memimpin Umi Firda. Putri Kevin masih memimpin. Waduh, Putri Kevin memimpin lagi, disusul Umi Firda. Oke. Berdua ini. Umi, Putri, Keza, Wahyu, Restu, Faiz, Inanilam, Bella, Nabila. Restu merangsek ke 3 besar, Wahyu naik ke 4 besar. Waduh, ayo Wahyu. Wahyu naik nih, Restu juga naik nih, Deva. Restu Deva juga naik nih, 3 besar. Nabila 6 besar. Ayo, Faiz. Oyi, wow, Oyi ngebut. Wih. Oyi ngebut. Silakan. Yang tadi belum menjawab sekarang ternyata masuk ke dalam dashboard. Nabila Kaisa naik. Keza naik. Waduh, Keza. Restu Deva. Restu Deva sudah naik. Masih dipimpin oleh Umi Firda. Putri, oh, Faiz naik. Masih Umi Firda, Putri Kevin, Restu Deva. Oke. Oke. Silakan. Udah cap cip cup. Cap cip cup. Oyi cap cip cup jawabnya. Umi Firda masih memimpin. Nah, sekarang disusul Restu Deva. Wow, disusul lagi Oyi naik. Cap cip cup yang sangat untung. Hoki 1 tahun dipakai semua. Faiz naik. Faiz mau naik ke 4 besar. Faiz dan Kikin diam-diam naik. Oke, silakan. Oke, sekarang Oyi, Fauzan, Ikya. Bisa 3 besar loh. Tadi masih kosong. Yuk, Ruli pun sudah terlihat. Noval, Fares, Ruli terlihat. Oke, Umi dan Firda masih tampaknya masih berpikir-pikir di soal nomor 7. Wow, Oyi Fauzan ranking 1. Wow, luar biasa. Dia nge-cheat kayaknya dia. Cheater. Udah ya, stuck ya, kamu udah pol nih, udah nggak bisa jawab. Apakah ada yang bisa mengalahkan Oyi Fauzan? Yuk kita lihat klasemen. Umi dan Firda, silakan. Bella Airin semakin terbawa. Umi Firda 1, Oyi Fauzan 2. Ini penentuan Firda. Kalau ini salah, nilainya akan sama dengan Oyi Fauzan. Sudah ya? Sudah ya, tidak bisa terkejar lagi ya.
Ya, tepuk tangan buat semuanya. Ya. Terima kasih. Kalian gimana? Soalnya susah nggak? Gampang. Orang kalian tinggal milih itu aja bisa, tadi belum mengerjakan langsung ngebus langsung juara 2 ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengerjakan. Nah, inilah hasil dari pekerjaan kalian yang tadi saya di luar dugaan ini. Ini masih 3 besar ya. Ya, terima kasih. Dan kemudian bagi juara-juara akan saya beri hadiah. Ya, ingat akan saya beri hadiah. Hadiahnya apa? Saya punya banyak hadiah. Ada beng-beng, ada superstar, kemudian ada superstar lagi, ya banyak. Ya. Jadi untuk juara pertama kepada Umi dan Firda, silakan maju ke depan. Umi dan Firda sini maju. Umi dan Firda, silakan maju. Ini hadiahnya 2 beng-beng buat kamu. Ya, tepuk tangan. Juara kedua, Oyi Fauzan Igya, silakan maju. Sini maju bertiga. Nih, hadiah ya. 1, 2, penjut kabeh. 3. Tepuk tangan. Itu enggak. Ya. Kemudian Putri dan Kevin, sini. Ini ya buat kamu ya, sama Kevin. Kasih ke Kevin. Deva, siapa? Deva dan Restu, sini. Deva dan Restu mana? Mana anaknya? Ah, ini. Nih, satu. Ya. Untuk juara, nggak apa-apa. Ini tinggal 1 nih, buat siapa ya? Buat siapa ya? Ya. Ini nanti bisa kalian bagikan bagi yang mau ya. Nanti silakan kalian karena sudah berpartisipasi semua, nanti silakan dibagikan ya untuk yang belum dapat. Ya, silakan. Gitu. Itulah tadi sedikit kuis. Tadi kita sudah mempelajari unsur intrinsik, kemudian ada kuis. Tepuk tangan buat para juara. Nah. Sudah. Itulah Ketiga, kegiatan penutup. Terima kasih atas rangkaian pembelajaran hari ini. Gimana? Menyenangkan atau tidak? Senang ya? Sering-sering kayak gini Pak Teguh? Nah, kemudian itulah materi pembelajaran hari ini. Materinya tentang cerpen, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, khususnya di hari ini adalah unsur intrinsik. Dan jangan lupa tugas yang tadi yang ada di selembaran silakan nanti dilanjutkan, dilengkapi ya, kemudian buat mind mappingnya di kertas saja tidak apa-apa ya, dilanjutkan ya, nanti dilanjutkan, kemudian setelah dilanjutkan nanti besok dikumpulkan ya, besok ada ketemu dengan saya. Dan itulah perjumpaan kita hari ini ya. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan materi mungkin yang masih sama ya. Itu saja dari saya ingatkan lagi, bagi yang nilainya masih kurang, ingat silakan lengkapi apanya? Tugas dan tugas ya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja. Semua kita sama-sama belajar. Itu saja dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9B the best.